share di grup. Ya, makasih. Oke, nah untuk tadi ya, cara-cara langkah-langkah menjalankan expert choice itu sebenarnya sudah saya post di PowerPoint. Ini nggak saya show ya, jadi ada instalasinya gitu ya. Lalu ini di download, lalu diekstrak, lalu dijalankan, lalu di copy filenya. Setelah itu diinstal. Untuk serial number-nya pakai ini, user dan password-nya bebas, silakan. Nah, setelah itu copy filenya ke sini, ada juga copy file OCX-nya ke sini. Ya, nah setelah itu kita mau menjalankan program expert choice-nya karena tadi expired, maka kita harus memundurkan tanggal sistemnya ke tahun 2005 aja. Baru setelah itu bisa dijalankan gitu. Nah, setelah bisa dijalankan maka akan muncul dia pasti muncul welcome ya, pop up message welcome gini, kita bisa pilih yang direct. Karena kita mau bikin model baru, maka kita pilih yang create new model. Kalau sudah pernah ada, kita pilihnya yang open. Karena kita belum pernah ada, maka kita pilihnya yang create, lalu direct. Kalau sudah, klik OK. Silakan kalau yang udah bisa sambil dijalanin ya. Jadi bareng sama saya, kita bareng-bareng. Nah, pada saat kita klik OK, maka si expert choice ini langsung akan meminta kita untuk menyimpan filenya. Ya, kalau kalian lihat di sini dia langsung meminta kita untuk simpan nama filenya. Extensionnya adalah .ahp. Nah, silakan saja kalian atur mau di mana penyimpan filenya. Misalnya kita bikin folder. Lalu file name-nya. Nah, karena yang mau kita coba studi kasusnya adalah yang si latihan kemarin. Latihan kemarin itu adalah membeli handphone baru. Ya, membeli handphone baru nih yang punya kamu kemarin kan, yang studi kasusnya AHP. Nah, kita akan coba nih. Kita coba file name-nya adalah handphone baru. Nah, kita diminta untuk goal description. Tadi kalau kita simpan berarti di sini akan muncul namanya nih. Gini ya. Jadi ini file AHP-nya, expert choice-nya. Terus dia database-nya dia akan nge-link ke Microsoft Access-nya. Nah, goal-nya apa? Goal-nya tadi adalah membeli handphone baru. Ya kan? Memilih handphone baru. Ini goal. Jadi kalau masih ingat struktur hierarkinya itu adalah membeli handphone baru. Ya kan? Membeli handphone baru nih. Performance, style, data, dan baterai. Ini yang jadi tugas kamu kan? Yang kemarin ya? Benar nggak tugasnya? Iya, Bu. Ya, nah berarti kita coba nih nanti sama nggak nih dengan hitungan kamu nih, gitu ya. Nah, ini kalau sudah membeli handphone baru, enter description of your goal. Kalau sudah, klik OK. Nah, lalu kalau sudah membuat goalnya, maka berikutnya adalah ini tadi ya, di yang tutorial ini, start new model. Oke, enter goalnya, name model. Lalu membuat kriteria. Membuat kriterianya, enter kriteria dengan cara edit, insert child of current node, lalu ketik entering kriteria. Jadi di sini ada pilih edit, ya, insert child of current node. Jadi yang sini nih kita lagi aktif di sini. Insert child of current node. Nah, ini kriteria-kriterianya. Jadi kriterianya itu kemarin adalah performance, fitur, style, dan daya tahan baterai, yaitu yang di entry. Jadi yang pertama adalah performance. Lalu kalau mau nampilin, mau entry kriteria lagi, tekan enter. Fitur, enter lagi. Style, enter lagi.
daya tahan baterai. Nah, kalau sudah selesai keempat, karena kriterianya ada 4, kamu jangan pencet escape dulu, tapi ketik enter dulu baru escape. Gitu. Kalau kamu langsung di sini tekan escape, nanti dia hilang. Gitu. Ya, di sini dibilangin nih, press escape to stop process entering this criteria. Ya. Jadi sekarang kita udah punya 4 nih. Jadi untuk mengentry kriteria tadi pilihannya apa? Dari goal, edit, insert child of current node. Sampai di sini ada yang mau nanya? Oke, nah berikutnya adalah enter the alternatives. Ya, ada 2 cara. Yang pertama manual dengan cara edit, lalu alternatif insert, atau ada icon A+ di top right kanan. Ini. Mau add langsung sini atau bisa aja edit alternatif insert. Sama aja mau yang mana. Nah, kita punya alternatifnya itu 1, 2, 3, 4, 5 kan ya? 4. Nokia, Motorola, LG, Samsung. Nah, misalnya saya coba pakai ini. Saya coba pakai yang ini. Alternatifnya adalah Nokia. Oke. Nah, ini munculnya di sini kalau yang alternatif ya. Kalau yang kriteria munculnya di bawah goal. Lalu ada Motorola. Klik lagi. LG. Klik lagi. Samsung. Ini ya. Nah, jadi kita punya 1 goal, 4 kriteria, dan 4 alternatif. Sampai di sini ada yang mau nanya? Kita udah entry nih. Goalnya apa, kriterianya apa, alternatifnya apa. Nanti tinggal kita entry penilaiannya berdasarkan kriteria sama penilaian berdasarkan alternatif. Nah, nanti kita lihat sama nggak nih dengan yang kamu hitung kemarin. Oke. Nah, dari sini pertama kita mau entry perbandingan antar kriteria dulu. Kita mau mencari eigenvektor yang berdasarkan kriteria, ya. Nah, kemarin kan kita sudah kamu sudah belajar untuk menghitung berapa kali gitu kan eigenvektor, diulang-ulang gitu ya. Nah, tapi kan saya bilang perkecualian kalau misalnya kalau sudah konsisten atau menghitung CI CR sudah konsisten, maka tidak perlu diulang. Gitu. Sehingga kita akan mengentry perbandingannya ini sekali. Ya. Nah, caranya adalah making assessment. Ya, entering your judgment. First, enter judgment to importance, use this step, move to goal node and click on it. Jadi kursornya harus aktif di goal. Jangan di sini dulu. Karena kalau aktif di salah satu kriteria, itu berarti kita mau mengentry perbandingan alternatif per kriteria yang diaktifkan. Gitu. Jadi, kalau kita mau mengentry perbandingan antar kriteria terhadap tujuan, maka kursornya harus aktif di goal. Ya. Kalau kita aktif di salah satu kriteria, itu berarti kita sudah mau menghitung perbandingan antar alternatif berdasarkan kriteria yang kita mau bandingkan. Pertama, kita mau menghitung perbandingan kriteria terhadap goal. Jadi, kursornya harus aktif di goal. Oke. Move to goal node and click on it. Lalu, select assessment, then pairwise from menu. Kita kemarin belajar ya, pairwise comparison. Pairwise comparison. Jadi, perbandingan berpasangan itu pairwise. Jadi setelah kursornya aktif di goal, maka kamu klik assessment, and then ada pairwise. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana cara memasukkan atau mengentry contoh soal yang ini
ke dalam sini. Jadi di expert choice ini di atas ini ada di sini nih. Ada pairwise verbal comparison, ada pairwise numerical. Nah, kita akan pakai yang numerical karena data yang kita punya adalah numerical. Ini ya. Nah, sorry. Oke. Kalau yang verbal itu seperti sama. Jadi seperti yang misalkan angka 2 atau angka 3 itu nanti dijadikan strong gitu loh. Apa namanya 3, 5, 7, 9. Jadi diverbalkan arti dari kata-kata 3, 5, 7, 9-nya itu. Ya, moderate 3, 5 strong, 7 very strong, 9 ekstrim, seperti itu ceritanya. Nah, tapi karena ini berupa angka, maka kamu akan lebih nyaman pasti masukinnya juga dengan angka. Contoh yang pertama, menurut PT Budi Luhur, performance 2 kali lebih penting daripada fitur. Di sini udah ada performance, di sini fitur. Berarti performance 2 kali lebih penting daripada fitur. Kamu geser nih, barnya ke 2 performance. Maka matriks di bawahnya akan muncul otomatis angkanya. Seiring dengan kamu geser kursor barnya di atas. Oke, jangan salah ya. Kalau dia bilang performance 2 kali lebih penting daripada fitur, maka geser kursornya berarti ke arah performance 2 kali lebih penting daripada fitur. Berikutnya, fitur 2 kali lebih penting daripada daya tahan baterai. Fitur dengan daya tahan baterai, berarti yang sini. Jadi ini diklik nih. Saat kamu mau masukin angka, ini kamu klik, kamu lihat di sini. Soalnya, fitur 2 kali lebih penting daripada daya tahan baterai. Ini fitur, ini daya tahan baterai. Fitur 2 kali lebih penting dari daya tahan baterai. Itu. Next, performance 6 kali lebih penting pada style. Ini performance, ini style. Berarti ke sini, diklik dulu kolom yang mau kita isi. Performance-nya 6 dari style. Gini ya. Ini performance, ini style. Next adalah fitur 4 dari style. Fitur 4 dari style. Ini fitur 4 dari style. Lalu daya tahan baterai 2 dari style. Daya tahan baterai 2 tahan baterai, 2 style. Nih, daya tahan baterai 2 dari style. Nah, Bu, kok ini merah? Merah itu artinya dia lebih banyak ke kanan. Kalau kanan daya tahan baterai, ini style berarti dia lebih banyak ke kanan. Kalau dalam matriks itu artinya yang pecahan ya. Jadi entah 1/2, 1/5 gitu jadi artinya. Nah, terus sampai mana tadi itu? Daya tahan baterai sama style. Daya tahan baterai 2 kali lebih penting daripada style. Performance 7 kali daripada daya tahan baterai. Ini ya, performance 7 kali. 7 gini. Tuh. Nah, ini udah keisi semua yang putih-putih. Kalau yang diagonal itu pasti 1, jadi nggak usah dihitung. Nah, yang kebalikannya itu berarti mirrornya ya. Jadi dia tidak ditampilkan di sini. Di expert choice itu nggak ditampilin matriks mirrornya. Jadi yang diisi hanya yang putih-putihnya aja. Oke, nah setelah itu maka untuk menampilkan hasilnya, kalau udah select assessment pairwise, maka kita akan, nah ini tadi ya, ini yang verbal. Tapi kalau yang mau angka ya itu. Nah kalau sudah, tinggal di-calculate priorities, apa yang menjadi hasilnya. Ini tinggal diklik calculate. Can calculate missing judgment. Nah ini hasilnya. Ini eigenvektornya, bener nggak? Coba. Eigenvektor kriteria. Performance-nya 0,561, 256, 0,70, daya tahan baterai 0,113. Inkonsistensinya 0,03. Berarti di bawah 0,1. Jadi masih bisa diterima. Ayo, hitungannya bener nggak kemarin nih tugasnya? Nah ini ngeceknya dari sini.
Gitu. Sampai di sini ada yang mau nanya? Menghitung eigenvektor kriteria. Nggak ada? Nggak ada yang mau nanya? Lanjut, Bu. Lanjut, berarti jelas ya? Cukup jelas ya? Nah, kalau sudah mendapatkan eigenvektor kriteria, lalu berarti langkah berikutnya adalah menghitung eigenvektor alternatif berdasarkan kriteria performance. Ya, nanti kita balik lagi nih ke strukturnya. Kliknya yang ini. Yang model view. Nah, ini hasil dari eigenvektor kriteria yang tadi. Performance-nya adalah 0,561, fiturnya adalah 0,256, stylenya 0,70, daya tahan baterainya 0,113. Berikutnya adalah menghitung bobot kriteria yang, menghitung bobot alternatif, eigenvektor alternatif berdasarkan kriteria performance. Itu yang, soalnya yang ini. Yang pertama, berdasarkan kriteria performance. Berarti kita klik ini. Klik di node-nya yang di performance, kriteria performance. Habis itu, kita sama langkahnya, assessment pairwise. Nah, jadi di sini yang muncul ada si alternatif. Jadi tadi kalau sampai kita salah langkah untuk aktif kursornya di goal, assessment pairwise ya yang muncul adalah si kriteria. Kalau kita kursornya aktif di kriteria, assessment pairwise yang muncul adalah perbandingan alternatifnya. Langkahnya sama, jadi kita pilih yang comparison-nya pairwise numerical dengan cara memasukkan ini tadi, angka-angkanya, ya. Seperti Motorola. Jadi berdasarkan kriteria performance nih, Motorola sama Nokia. Motorola-nya lebih penting 2 kali, misalnya gitu. Ya, tadi merah ini ke kanan. Kalau dijadiin pecahan tuh kayak 1/nya. Nokia 2 dari LG. Nokia sama LG, Nokia-nya 2 dari LG dia bilang. Nokia 2 dari LG. Samsung 4 dari Nokia. Samsungnya 4 dari Nokia. Motorola 4 LG. Motorola 4 LG. LG 2 Samsung. LG 2 Samsung. Yang terakhir Motorola 5 Samsung. Motorola Motorola 5 Samsung. Nah, udah. Ini konsistensinya banyak nih, berarti yang ngasih penilaian ini nggak konsisten nih. Kita lihat ya calculate-nya. Nah, ini hasilnya. Hasil eigenvektor alternatif ini. Ini saya kasih ya di PowerPoint. 0,154, 0,491, 0,154, 0,201. Inkonsistensinya besar, 0,35 untuk penilaian alternatif dari kriteria performance. Berarti yang ngasih penilaian rada-rada nggak konsisten nih pada saat ngasih penilaian ini. Itu. Nah, kita cek lagi untuk penilaian berikutnya. Berarti balik lagi ke note. Ini kamu bisa lihat, begitu kamu klik yang tadi udah dinilai, maka eigenvektor alternatifnya udah ada di sini. Sekarang kamu mau menghitung eigenvektor alternatif berdasarkan kriteria fitur. Nah, berarti klik lagi di fitur, aktif kursornya di situ, baru klik assessment, pairwise lagi. Masukin lagi nih, berdasarkan kriteria fitur, Nokia 2 Motorola. Nokia 2 Motorola. LG 4 Nokia. LG 4 Nokia. Ya, bentar. Saya minum dulu. Aduh. Maaf. LG 4 Nokia, Samsung 5 Nokia. Samsung 5 Nokia. Terus LG 2 Motorola. LG, mana tadi? Nah, ya, sini. LG 2 Motorola.
Motorola 2 Samsung. Motorola 2 Samsung, terakhir adalah LG 3 Samsung. LG 3 Samsung. Ini ya, ini konsesinya juga besar, berarti yang masih nilai konsisten. Calculate hasilnya ini saya udah taruh di sini 0,139, 0,195, 0,426, 0,240. Ini hasil eigenvektor. Jadi kamu bisa bandingin sama perhitunganmu yang tugas kemarin, sama nggak nih eigenvektor alternatifnya berdasarkan kriteria fitur. Hasilnya ini. Berikutnya adalah penilaian berdasarkan kriteria style. Kita balik lagi ke notes. Jadi sini udah dapat ya, kriteria fitur udah dapat. Sekarang kriteria style. Assessment pairwise. Langkahnya sama. Yang berbeda adalah nanti yang pas terakhir, yang penilaian direct. Motorola 3 kali lebih penting daripada Nokia. Lalu Nokia 2 LG. Nokia 2 LG. Samsung 2 Nokia. Samsung 2 Nokia. Motorola 4 LG. Motorola 4 LG. LG 2 Samsung. LG 2 Samsung, terakhir adalah Motorola 4 Samsung. Ini kalau diverbalin tuh begini loh. Sorry, record judgment. Ini kalau diverbalin tuh gitu, moderate gitu ya. Moderate, equal, strong gitu. Ini kalau diverbalin. Kalau di angka ya seperti ini. Nah, kalau udah tadi calculate, maka hasilnya ini berdasarkan kriteria style. Sorry. Hasilnya adalah 0,166, 0,518, 0,156, 0,159. Ya. Nah, terakhir adalah ini jadi udah dapat ya, kita udah punya eigenvektor untuk kriteria, eigenvektor alternatif berdasarkan kriteria performance, eigenvektor alternatif berdasarkan kriteria fitur, eigenvektor alternatif berdasarkan kriteria style. Yang terakhir yang merah, itu artinya belum dihitung, adalah eigenvektor alternatif berdasarkan daya tahan baterai. Perbedaannya adalah daya tahan baterai ini angka, bukan pairwise. Sehingga kalau angka, maka langkahnya tidak bisa pairwise, tapi ada yang namanya direct, assessment direct. Kalau di kriteria, tadi tutorial mana ya? Di tutorial itu, ini pas terakhir ya. Nah, ada sensitivity, terus ada nggak di direct sini? Ada. Oke, tambahan aja berarti yang ada di PowerPoint saya. Assessment direct. Nah, kalau assessment direct, maka di sini, jadi kita klik dulu ya, jangan lupa ya, jangan salah. Kursornya, node-nya harus aktif di kriteria daya tahan baterai. Lalu assessment itu penilaian artinya. Jadi direct. Jadi kalau tadi kita pairwise, kita pakainya sekarang yang direct. Direct itu dia langsung angka nih. Nah, karena dia totalnya harus 1, maka masukinnya angkanya adalah berupa desimal. Ya, jadi berupa angka desimal masukinnya. Jadi dimasukinnya 0, jadi untuk Nokia 0,90, apa sih pakai koma, 0,90 gitu, terus Motorola-nya 0,70 pakai koma ya, bukan titik. LG-nya 0,06, 0,60. Terus Samsung-nya 0,50. Nah, sehingga ini totalnya 1 dan value-nya di sini 2,7. Coba kita lihat. Ya. Nah, kalau udah klik OK. Nanti dia akan muncul, terus coba di calculate. Maka
dia kan inkonsistensinya 0. Jadi kalau direct itu biasanya ketepatannya, konsistensinya lumayan besar dibandingkan perbandingan ya kalau direct. Jadi eigenvektornya kemarin adalah 0,33, 0,259, 0,22, 0,185. Kamu boleh cek yang kamu hitung kemarin berdasarkan dataan baterai. Ini berdasarkan tugas ya. Nah, kalau sudah kita balik ke direct note, ini berarti semua udah nih, lampunya udah hijau semua nih. Berarti semua sudah dihitung. Sekarang bagaimana caranya untuk eigenvektor akhir? Nah, eigenvektor akhir adalah caranya adalah dengan cara synthesize. Ya. Synthesize with respect to goal. Jadi kursornya aktif di goal dulu. Kursornya aktif di goal. Lalu kamu synthesize with respect to goal. Dan ini adalah hasil akhirnya. Benar ya, Nokia 0,178. Nah, coba disamain dengan tugasnya, benar enggak? Hasilnya sama enggak nih? 0,178, 0,377, 0,238, 0,207. Kalau berbeda di digit ketiga belakang koma gitu ya, digit kedua belakang koma masih ditoleransi. Masih enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai berbeda di satu digit belakang koma. Ya, nah ini sebenarnya overall inkonsistensinya 0,17, lebih besar dari 0,1. Seharusnya ini tidak diperbolehkan. Jadi harusnya sebenarnya ini dihitung ulang gitu. Cuman kita mau membuktikan bahwa perhitungan kita itu benar atau tidak diuji dengan si software. Maksudnya gitu. Oke. Nah. Ya ini bisa nih. Bisa di copy ke clipboard, bisa di print segala macam. Short by priority ya dia hanya mengurutkan berdasarkan yang terbesar. Ya, oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Nggak ada. View, hierarki view. Nah, kamu bisa lihat nih, kamu bikin struktur hierarki nih kemarin. Nah, bedanya di sini nggak ada alternatif ya. Jadi harusnya di sini ada alternatifnya gimana nih caranya? Ini kan kemarin kita belajar bikin struktur hierarki, ada goal, terus kriteria, di bawah kriteria ada alternatifnya. Ini dia nggak munculin alternatifnya, tapi kurang lebih struktur hierarkinya seperti ini. Oke, ini untuk feedback kalian tentang si tugas yang kemarin ya. Ada kemarin kalian hitung manual, ya kan? Nah, ini untuk menguji benar nggak nih hitungannya sesuai dengan si program expert choice-nya. Kalau yang kemarin kita studi kasusnya yang di ini juga bisa, yang di mana? Yang di soalnya P5 yang memilih mobil. Nah, itu juga bisa dengan memilih mobil tuh ada Xenia gitu ya, ada Avanza gitu. Minggu lalu kan kita belajar itu untuk soal yang kita munculin di kelas. Nah, itu bisa juga gitu. Sama aja hasilnya. Nanti boleh dicoba. Oke. Materi hari ini sepertinya ini saja. Jadi kita belajar bahwa untuk AHP itu ada yang pertama memang harus menghitung manual dengan rumus. Karena memang ada rumusnya dan kita harus menghitung, kita harus paham bagaimana menghitung manual seandainya program ini nggak ada gitu. Nah, kalau SPK itu nanti selain menghitung manual dengan rumus, kita bikin modelnya gitu ya, bikin modelnya dengan sistem sendiri. Nah, Expert Choice ini adalah salah satu software untuk menguji si perbandingan penilaiannya si decision maker itu seperti apa, lalu menghasilkan alternatif terbaiknya seperti apa gitu. Ya, sehingga dia akan memunculkan alternatif prioritasnya. Jadi menurut dia prioritas alternatifnya yang terbesar adalah si Motorola. Itu ranking 1, ranking 2-nya adalah si LG, 3-nya Samsung, baru yang terakhir Nokia.
Ya, padahal film James Bond pakainya Nokia ya, Nokia terbaru. Jadi terkadang yang waktu itu saya bilang bahwa SPK itu karena penilaian yang lo decision maker, maka pasti ada unsur subjektivitas di situ. Ya, jadi SPK itu bukan sistem penentu keputusan, tapi hanya pendukung. Sehingga SPK itu hanya memberikan alternative support suggestion. Jadi hanya memberikan sugesti saja, saran gitu ya, bahwa ini loh berdasarkan hitungan SPK dan hitungan sistem pengujian bahwa ini yang terbaik. Masalah memutuskannya menjadi yang terbaik adalah siapa-siapanya, semua balik lagi ke decision maker. Gitu. Kalau misalkan dia merasa kayaknya secara mentally nggak bagus nih orang ini gitu, secara emosional nggak bagus karena faktor kriteria emosional mungkin nggak dimasukkan, misalnya kayak gitu. Jadi itu boleh saja gitu ya. Jadi SPK adalah pendukung keputusan, bukan penentu keputusan. Yang memutuskan tetap decision maker. Yes, sampai di sini ada pertanyaan? Kira-kira saya stop presenting ya. Bu, itu kalau Yes. misalkan salah maksudnya beda gitu Bu nilainya, tapi sama Sangat gitu beda? ranking. Enggak terlalu beda banget sih Bu. Yang tadi saya bilang kalau bedanya mungkin digit ke Tipis-tipis gitu. Tipis-tipis gitu ya. Misalkan Iya, Bu. tadi hasilnya kan misalnya nih, yang mana nih? Yang disintesize terakhir apa yang di alternatif kriteria? Yang di alternatif terakhir Bu, yang terbaik. Ini ya, yang terbaik itu yang misalkan Ya. nih Nokia-nya harusnya 0,178. Bu, kalau saya 0,18 gitu atau 0,201 gitu ya. Terus Samsung jadi yang tadinya 0,207 misalnya jadi 0,2 something gitu. Ya kalau bedanya tipis sih saya rasa masih bisa diterima gitu ya. Ya, Mungkin urutan prioritas alternatif mungkin masih sama. Beda juga sih Bu dikit. Tapi di Kalau alternatif terbaiknya juga dikit juga Bu. enggak, urutan prioritas alternatifnya sama enggak? Oh, sama. Sama, urutan prioritas alternatifnya. Iya, urutannya sama. Iya. Tapi angkanya beda-beda dikit, misalkan dari Iya. 0,17 jadi 0,2 gitu. Iya Bu. Oh ya, itu mungkin masih bisa diterima karena mungkin ini ya perbedaan perhitungan mungkin di awal-awal ya. Jadi yang dari 3 digit atau 4 digit belakang koma mungkin agak berbeda dikit gitu. Ya nggak apa-apa, selama tidak besar perbedaannya dan urutannya masih sama, urutan prioritas alternatifnya. Jadi ranking 1, 2, 3, 4 gitu masih sama. Begitu ya, Wan? Nanyanya. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Baik Ya. Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ya, Revo tadi nanya gitu juga ya, Vo? Iya, sama Bu. Kurang lebih. Iya. Jadi ya itu tadi ya. Jadi sebenarnya perhitungan manual kita kan namanya berhitung mungkin ada salah hitung sedikit, berapa angka di belakang koma gitu ya. Tapi secara kan kamu kalau ngitung manual itu yang waktu itu saya bilang ada berhitung total eigenvektor, tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh kurang dari 0,98 sekian. Nah itu selama masih dalam range itu saya rasa nggak masalah kalau berbeda dikit ya, apalagi tidak mengubah urutan prioritas akhir. Nah itu juga nggak apa-apa gitu ya, jadi masih bisa ditoleransi, namanya manusia ya, pasti ada salah-salah hitung sedikit mungkin. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Jawab sih. Yes. Cukup. Mila bisa ngikutin? Bisa, Bu. Ya, nanti recordingnya akan saya share. Kalau terlalu besar untuk di-share di grup, coba nanti Bima bisa nggak ya share ke grup? Recording ini bisa Bu. Akan saya share, bisa ya? Oke, Lewat nanti Google dicoba Drive. ya. Iya betul, maksudnya lewat Google Drive, maksudnya di-sharing begitu ya, Bim? Siap. Iya, nah kamu berarti nge-share Google Drive kamu dong? Iya Bu, linknya.
Oh ya, coba deh nanti di-share. Tapi di-share-nya di-open ya, yang anyone with the link ya. Oke, Bu, siap. Jadi semua nggak harus izin permission dulu. Nanti saya akan taruh recording ini di lokasi Google Drive saya yang tadi, yang expert choice. Oke? Oke, Bu. Ya, sekali lagi di e-learning ada absen, ada quiz, ada umpan balik, mohon dikerjakan ya. Jadi sekali lagi bahwa harusnya kan kita hybrid, tapi karena ada wisuda nggak bisa ya. Jadi materi kemarin AHP sama materi hari ini itu sangat penting karena pasti akan saya keluarkan di UTS. Gitu. Sisanya adalah teori-teori yang kamu pelajari di pertemuan 1, pertemuan 2, sama 2 minggu ke depan. Ya, jadi 2 minggu ke depan mungkin kita e-learning asinkronus, jadi silakan belajar dari e-learning. Ya, kalau ada pertanyaan silakan di-up ke grup atau japri saya. Ya, nanti recordingnya menyusul share-nya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka nggak absen ya, orang semua absennya di learning. Kita foto ya, open cam, come on. Ayo, di open cam-nya. Mau foto ini, tuh begitu disuruh foto ada yang left. Nyisir lu, nyisir. Biasanya kalau mau foto nyisir. Bian nanti dicoba ya, Bian. Kan ada recordingnya, nanti dicoba ya. Oke, Bu. Ya. Ayo open cam. Udah kelihatan belum? Di saya masih beberapa nih. Ayo mau difoto ini. Udah kelihatan semua belum? Bima, udah kelihatan semua belum dari kamu? Di saya cuma ada 4 nih yang kelihatan. Belum, Bu, belum semua. Belum nih, mana nih? Ayo open cam-nya yuk. Saya laporan kalau kalian nggak open cam dianggap nggak masuk loh. Saya stop recording dulu.